Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oh, ya, ada yang tidak sekolah? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Oke, untuk itu siapkan dulu ke depan, ya, kalian UKM. Silakan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Mudah-mudahan doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya Allah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan terlebih dahulu ya lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Barangkali kalian tadi ada yang berbohong ya, menyebutkan semuanya hadir. Bapak mau cek ya satu persatu dengan absen. Afifah, hadir. Aldi, Hadir. Dafa, Devan, Hadir. Fajar, Hadir. Febri, Hadir. Husnul, Hadir. Iqbal, Hadir. Laila, Hadir. Najwa, Hadir. Nisa, Hadir. Rahmat, Hadir. Raisa. Hadir. Oke ya. Kelas 4 ada 13 orang yang hadir semuanya. Selanjutnya dalam kesempatan ini ya, terlebih dahulu Bapak akan bertanya kepada kalian ya, akan bertanya
kalian tahu sampah tidak? Tahu. Sampah itu bagaimana keadaannya? Banjir. Keadaannya bagaimana? Bau? Bau jorok? Ataupun gimana? Kotor. Tuh. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian tadi, ya. Apa yang akan terjadi jika sampah yang ada di sekitar kita itu menumpuk? Apa yang akan terjadi? Banjir, betul. Longsor, oke. Bau, betul. Apalagi kotor, betul. Ya. Nah, jika sampah yang ada di sekitar kita dibiarkan menumpuknya, maka besar kemungkinan akan terjadi yang telah kalian tadi sampaikan. Ada yang terjadi banjir, ya, longsor, kemudian bau, kotor, betul sekali, ya. Maka untuk itu jangan sampai sampah yang ada di sekitar kita itu dibiarkan menumpuk. Nah, hubungannya dengan itu, dalam kesempatan ini Bapak akan membawakan sebuah tema, ya, yang berjudul judulnya atau temanya lingkungan sehat hidup harmonis. Lingkungan yang sehat pasti akan menjadikan hidup yang harmonis. Selanjutnya, tujuan dari Bapak membawakan tema ini yaitu yang pertama, siswa atau kalian harus mampu memahami aturan kebersihan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, peran apa saja ya yang harus kita lakukan atau perannya bagaimana kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan itu. Ya, itu tujuan pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ya, Bapak mau bertanya kepada kalian. Pertanyaannya ini, apa itu lingkungan? Tempat tinggal kita. Apa? Tempat tinggal kita. Kurang keras. Tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita. Oke. Apa lagi? Coba. Yang ada di sekitar kita. Apa? Yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu yang ada di sekitar kita. Boleh. Lanjut, siapa lagi? Yang mau Tempat jawab? bermain. Hah? Tempat bermain. Tempat bermain. Oke. Ya. Tadi kata Aldi apa Aldi? Tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita, lingkungan itu tempat tinggal kita. Kata Rahmat tadi, lingkungan itu apa? Yang ada di sekitar kita. Kata Musul, lingkungan itu apa? Tempat bermain kita. Betul. Ya. Lingkungan itu yang kalian sebutkan itu betul. Ya. Tapi lebih detailnya lagi, mari kita simak. Ya, lingkungan itu apa? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang menempati ruang tertentu dan memengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta karakternya. Lingkungan terdiri dari komponen fisik, biotik, dan sosial yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam. Nah, jadi, ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Misalkan tadi yang ada di sekitar kita, tempat bermain atau warna tadi itu yang ada di sekitar kita, sama itu tadi tempat tinggal kita itu betul lingkungan. Ya, ini
ruangan ini termasuk lingkungan. Ya. Halaman kelas, belakang kelas itu termasuk lingkungan karena ada di sekitar makhluk hidup. Ya. Kenapa coba? Karena ada di sekitar makhluk hidup, itulah yang dinamakan lingkungan. Selanjutnya, mari kita simak ya video berikut ini. Nah, sebelumnya keluarkan dulu buku catatan kalian sebelum menyimak. Ya. Nah, setelah kalian melihat video yang akan Bapak tayangkan, ya, kalian harus mencatat, ya, mencatat apa? Mencatat perbedaan yang terlihat dari video yang akan Bapak tayangkan. Simak dengan teliti. Oke, barusan kita sudah melihat ya video yang ditampilkan barusan. Untuk itu, kata tadi Bapak, kalian harus mencatat perbedaan yang terdapat dalam video barusan ini. Barusan itu video apa? Video apa barusan itu? Video tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Silakan kalian sekarang catat perbedaan dari video tersebut. Silakan catat. Ya. Oke, waktu mencatatnya sudah selesai ya. Oke, setelah kalian mencatat perbedaan-perbedaan dari video tersebut, Bapak akan menanya kepada kalian. Oke. Apa yang kalian lihat perbedaan dari video tersebut? Bapak. Lingkungan yang bersih enak dilihat, udaranya segar. Sedangkan lingkungan yang kotor banyak sampah menumpuk dan bau. Betul sekali ya, betul. Perbedaan dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor, kata Rahma, wah lingkungan yang bersih macam enak dilihat, nak, udaranya kelihatan segar. Sedangkan lingkungan yang kotor mah banyak sampah menumpuk dan bau. Nah, betul sekali ya. Perbedaan dari
video yang Bapak tampilkan tadi ya, yang pertama ada lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih itu secara kasat mata kalian juga enak dilihatnya. Udaranya pasti segar, ya. Enak untuk ditempati. Untuk bermain, untuk tempat tinggal, untuk sekolah, pasti enak. Beda dengan lingkungan yang kotor. Banyak sampah menumpuk, bau, ya. Dan itu akan menjadi sarang penyakit kalau keadaan lingkungan yang kotor seperti itu. Kenapa menjadi penyakit? Bagus, ya. Kenapa jadi penyakit? Lingkungan yang kotor itu jadi penyakit. Kenapa? Karena di dalamnya banyak kuman-kuman. Contohnya, misalkan di lingkungan kita itu sangat kotor, air yang kotor, ya, sampahnya berserakan. Misalkan depannya mandi, ya, depan mandi. Nah, air yang depan pakai mandi itu akan menjadi penyakit dalam tubuh depan. Karena di air itu banyak kuman, ya, dari kotoran-kotoran, ya. Lingkungan yang kotor itu pasti di dalamnya banyak kuman, ya. Untuk itu kalian jangan dibiasakan ya hidup di lingkungan kotor. Bagaimana supaya lingkungan kita itu tidak kotor? Bagaimana supaya menjaga kebersihan? Apalagi buang sampah sembarangan. Ya, jangan mengotori lingkungan kita. Oke, selanjutnya kalian akan diberikan tugas kelompok, dan kelompoknya ini kemarin Bapak sudah dibagi-bagi ya, ada 3 kelompok ya. Nah, ketiga kelompok ini harus mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Setelah kalian mengerjakan tugas, nanti kalian harus mempresentasikan ke depan ya tugas kalian. Dan yang di belakang di sini kalian harus bisa menanya. Ya, harus bisa menanya apa yang dipresentasikan teman kalian yang berada di depan. Oke, tugasnya ya, dalam satu kelompok itu cukup satu saja yang menulis, ya. Tapi semuanya harus ikut kerja sama, ya. Tugasnya yang pertama, diawali dulu dengan identitas kelompok. Yang pertama, nama kelompok. Coba, ya, kerjasama ya, kerjasama. Nama kelompok, tulis nama kelompok. Kemudian anggota kelompok. Oke, cukuplah identitasnya itu saja, ya. Oke, nama kelompoknya bebas. Pilih dari nama binatang saja, ya. Misalkan ini mau nama kelompoknya gajah, ya. Ini misalkan onta, ini misalkan kura-kura, bebas, silakan tulis saja, ya. Kemudian anggota kelompoknya tulis dengan nama kalian masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nah, oke. Soal yang pertama yang tulis soal yang pertama atau tugas yang pertama, tuliskan 3 cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Tuliskan 3 cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Kedua, ya, yang kedua, tentukan 3 aturan. Tentukan 3 aturan
sikap yang menunjukkan kerjasama dan hidup rukun saat menjaga kebersihan. Yang terakhir, nomor 3, tuliskan dua contoh peran masyarakat dan contoh kegiatan ekonomi sederhana terkait sampah. Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan bersama-sama, ya. Kerjasama. Ya, karena yang pertama, ya, saya ulangi. Tuliskan 3 cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Yang kedua, menentukan 3 aturan sikap yang menunjukkan kerjasama dan hidup rukun saat menjaga kebersihan. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh peran masyarakat dan contoh kegiatan ekonomi sederhana terkait sampah. Silakan kerjasama. Oke, setelah kalian selesai kata tadi juga, kalian harus mempresentasikannya jawaban kalian di depan teman-teman kalian. Oke, Bapak akan menunjuk kelompok mana yang akan pertama ke depan. Ini dulu. Oke, ini dulu kelompok Rahma ke depan, silakan. Silakan ke depan, silakan. Bapak yang akan duduk di sini dulu. Ya. Sini. Perkenalkan kami dari kelompok kita akan menjelaskan jawaban kami. 1. Tuliskan 3 cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket, membersihkan lingkungan yang kotor. 2. Tentukan 3 aturan sikap yang menunjukkan kerjasama dan hidup rukun saat menjaga kebersihan. Saling membantu, mengerjakan gotong royong, tidak egois. 3. Tuliskan 2 contoh peran masyarakat dan contoh kegiatan ekonomi sederhana terkait sampah. Membuatkan sampah, membuat kompos. Tugas bagian itu apa? Membersihkan kelas. Oke, Bang menanya tugas piket itu apa? Apa jawabnya? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Oke, betul. Termasuk apa saja yang harus dibersihkan? Apa saja yang harus dibersihkan? Menyapu kelas. Hah? Menyapu kelas. Menyapu kelas. Apa lagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan kelas. Boleh. Oke. Beri tepuk tangan. Silakan duduk balik. Oke, barusan kalian sudah mempresentasikannya, jawaban kalian ke depan dan jawaban kalian alhamdulillah sudah lumayan bagus ya. Dari jawaban itu lumayan hampir 70% bagus lah. Dan ada yang jawab juga tadi, ada yang bertanya dan menjawab itu sangat-sangat bagus. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini ya tentang lingkungan yang kotor dan hidup harmonis. Ya. Kesimpulannya adalah alam adalah rumah kita yang sangat berharga dan harus kita jaga agar tetap indah dengan cara sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan,
menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan, kita bisa membantu menjaga agar hutan, sungai, dan juga udara akan selalu bersih serta terjaga. Oke. Itu ya kesimpulan dari materi yang kita pelajari saat ini. Oke, materinya sudah selesai dan silakan kalian bukunya dimasukkan ke dalam ingat satu kali lagi Bapak mengimbau kepada kalian ya. Yang pertama, sampah yang ada di sekitar kita jangan sampai dibiarkan menumpuk. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya sekolah sudah menyediakan. Di belakang sana ada tempat sampah yang sangat bagus ya. Itu bisa dibakar langsung di sana. Buangnya langsung di sana, ke tempat pembakaran. Ya. Jangan dibuang di mana-mana. Masih ada yang membuang sampah di luar tempat pembakaran, ke dalam, supaya sampah-sampah itu tidak menjadikan sumber penyakit untuk kita. Ya, supaya kita aman dari penyakit, terjauh dari penyakit. Sekian ya materi kali ini. Silakan siapkan ke depan. Siap barisan salam. Di jalan awas ya, jangan usil pada teman ya, jangan bercanda. Hati-hati di jalannya, silakan pulang.